Kita itu adalah bagian dari rakyat, jadi kita tidak boleh menyakiti rakyat. Nah, kita sudah kontrak nyawa kan, TNI itu sudah kontrak nyawa, sudah tanda tangan tuh. Tentara bisa menangis itu ketika Yo, Bang Imo lagi di Kodim, di Kodim Jakarta Barat. Bang Imo pengen banget tuh ketemu Pak Dandimnya. Katanya Pak Dandimnya baru tuh. Langsung ke ruangannya kebetulan di atas. Bang Imo kan, udah dari sini. Yuk. Ini kan, ketemu komandan ini. Assalamualaikum. Langsung lagi. waduh, Pak Dandim ketemu akhirnya Pak Dandim ya. Sudah masa endemi, masker bisa saya buka ya Pak Dandim ya. Silakan. Sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imo kembali nih di konten colek, curcol eksklusif. Tentunya bintang tamunya Bang Imo nih, bukan bintang tamu sih, karena Bang Imo yang main ke tempat kerjanya nih, yaitu Dandim Jakarta Barat 0503 garis miring Jakarta Barat. Pak Made Mahayudiksa. iya sebelumnya saya mau mana nih bareng-bareng? Mana dong? Aduh. Tanya gua mana tanya gua? Iya. Waduh. Jangan banyak pertanyaannya. Saya Nanti saya siapkan pertanyaan santai nih untuk di segmen pertama. Ya. Kabarnya gimana sekarang dan sedang mengerjakan apa nih? Kabar baik tentunya. Kalau mengerjakan apa, saya sebagai Dandim tentunya sehari-hari pekerjaannya adalah melaksanakan pembinaan teritorial. Jadi kita apa yang lagi up to date saat ini, kita harus selalu dekat dengan masyarakat, itu intinya itu. Oh iya. Ya. Menjabat di kursi baru ini sudah berapa lama? Hari ini, jadi saya jabat di sini kurang lebih 4 bulan 20 hari. Dari sebelumnya nyangkut di sini sudah kemana aja? Singkat saja, kalau saya cerita mulai dari Salenan 2 itu saya pikir cukup panjang ya, karena saya sampai dengan saat ini, saya kan lulus 1999. Jadi 1999, kurang lebih 23 tahun yang lalu saya lulus Taruna Akademi Militer, kemudian ditempatkan pertama kali di Jawa Tengah di Batalion Kavaleri. Saya korpsnya Kavaleri, pasukan berkuda hitam. Kemudian setelah itu saya sempat jadi instruktur di Akademi Militer. Setelah itu baru saya mulai keluar dari Jawa ke Kodam 16 Patimura, tepatnya di Maluku Utara. Di sana saya kurang lebih 4 tahun di Maluku Utara. Kemudian diberikan kesempatan sekolah staf dan komando, baru kemudian saya ke Bandung. Setelah itu saya jadi komandan batalion di Aceh. Wow, Aceh. Setelah jadi komandan batalion, diberikan kesempatan lagi untuk jadi jabat komandan Kodim tipe B di Palu, Sulawesi Tengah. Namanya Kodim 1306 Donggala. Tipe B itu ya? Tipe B, karena saya pangkat letkol kan. Nah, setelah dari sana, pas di situ tuh saya ada pengalaman kejadian gempa tsunami likuifaksi Palu. Mungkin ingat tuh tahun 2018. Ya. Pas saya Dandimnya di situ. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan tuh. Itu wakil wali kota itu Pasya ya? Betul, itu kawan iya. Sigit Purnomo Said kalau aslinya itu ya. Itu kemudian setelah itu baru saya kemudian ditarik ke markas besar Angkatan Darat yang di Jakarta, di staf teritorial Angkatan Darat waktu itu tahun 2019. Kemudian 2 tahun setengah kurang lebih saya jabat di Paban Madya staf teritorial Angkatan Darat. Barulah saya mendapat jabatan promosi di Kodim 0503 Jakarta Barat ini yang tadi saya sampaikan 4 bulan 20 hari. Mungkin punya strategi apa, siap posnya gitu? Ya tentunya ada, jadi apa hal-hal yang positif di tempat penugasan yang sebelumnya kita bisa adopsi juga, kemudian kita bisa terapkan di tempat penugasan yang baru kalau itu memang cocok gitu. Contoh seperti penanggulangan bencana misalnya. Nah, apa sih ketika mendapat pengalaman di Palu tuh penanggulangan bencana, kita bisa evaluasi, oh penanggulangan bencana itu seperti ini, kemudian untuk mitigasinya seperti apa. Nah kemudian Jakarta ini kan
istilahnya ya bukan sering sih, beberapa kali ada bencana banjir apa seperti itu. Nah, bagaimana kita memitigasi itu? Jadi kita punya pengalaman sehingga mudah-mudahan sih nggak ada lagi banjir di Jakarta gitu. Jadi harapannya kalaupun misalnya ada, paling kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, kita sudah tahu langkah-langkahnya apa seperti itu. Jadi hal-hal yang positif di daerah penugasan sebelumnya bisa kita ambil. TNI memang dikenal dekat dengan masyarakat. Gimana Pak Dandim memberikan kesejahteraan masyarakat mereka dan menciptakan menjaga kesehatan bagi masyarakat itu, apalagi kemarin pandemi COVID ini gimana? Jadi memang kita sebagai aparat TNI Angkatan Darat khususnya, sebagai kami ini sebagai aparat komando kewilayahan ya, yang tentunya bagaimana kita harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan harus menjadi solusi bagi masyarakat. Solusi dalam artian apapun kesulitan masyarakat yang dialami, entah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah penanggulangan bencana seperti itu ya, kita harus menjadi solusi. Jadi seperti kemarin misalnya ada bencana non alam, kita tidak tahu nih tiba-tiba ada pandemi COVID-19 yang hampir seluruh dunia mengalami gitu ya, dan tak terkecuali Indonesia. Nah, kita sebagai aparat komando kewilayahan tentunya harus selalu berada di tengah-tengah. Contoh bagaimana ketika masyarakat terdampak pandemi, ya kita turun untuk membantu meringankan beban mereka dengan membagikan bantuan sembako. Kita menggalang teman-teman kita yang memiliki istilahnya penghasilan lebih, kita kumpulkan, kita bantu saudara-saudara kita, masyarakat kita yang terdampak, yang tidak beruntung lah seperti itu. Itu salah satunya, dan bagaimana kita mengatasi kesulitan mereka. Itu perintah juga dari pimpinan kita yang paling tinggi, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Memang kita harus selalu menjadi solusi, menjadi problem solver bagi masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Sinergisitas ya dengan pemerintah, Pemkot dan juga Polres gitu ya. Oh iya, ya harus itu. Jadi kita kan kalau di komando kewilayahan ini ada namanya Porkopimko. Kalau di Jakarta Barat ini Porkopimko. Kalau mungkin tempat-tempat lain ada Porkopimda gitu. Ada Bapak Wali Kota, kemudian ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, Kepala Pengadilan, seperti itu. Dengan saya Dandim tentunya kita harus sinergi. Jadi sesuatu hal yang kita kerjakan bersama-sama itu akan lebih baik gitu kan. Masyarakat juga melihatnya, pimpinan saya di wilayah ini kompak nih. Jadi mereka juga akan merasa terlindungi, terayomi seperti itu. Jadi kita harus selalu bersama-sama. Sinergi itu kan kita bisa dapatkan dari kita berkomunikasi yang baik, kemudian berkoordinasi yang baik. Setelah berkoordinasi ada koordinasi, kemudian kita berkolaborasi yang baik. Ketika sudah tiga itu kita laksanakan, pasti akan ketemu nih sinergitas itu. Nah, sinergitas terbentuk, maka itu tadi kita harus bisa menjadi problem solver itu tadi. Iya jedah. Sempat dulu pernah sebelum dijabat oleh Pak Made, ini sempat ada oknum anggota dari Jakbar ini terlibat pemukulan warga di Kramat Jati. Itu sempat beberapa waktu edukasi ataupun menjaga psikolog anggotanya biar nggak terlibat ke pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran pidana. Ini gimana tadi? Ya seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita itu TNI kan dari rakyat, untuk rakyat. Jadi kita itu, rakyat itu adalah ibu kandung daripada kita, TNI gitu. Makanya kenapa kita pembinaan teritorial itu outputnya adalah manunggal dengan rakyat. Nah, artinya kita selalu memberikan edukasi, memberikan masukan, arahan pada anggota bahwa kita itu adalah bagian dari rakyat. Jadi kita tidak boleh menyakiti rakyat. Jangankan memukul, istilahnya berkata kasar aja kepada masyarakat kita nggak boleh. Apalagi kita komando kewilayahan. Nah, kalaupun misalnya ada kejadian seperti itu, itu adalah oknum yang tentunya bisa kita, istilahnya bisa kita edukasi, bisa kita arahkan. Tentunya tidak semua TNI kemudian nanti berkembang image bahwa TNI itu galak dan sebagainya. Sekarang itu TNI sudah sangat-sangat humanis, saya pikir seperti itu. TNI itu kan memang ditempa, kemudian dididik dengan sedemikian rupa di lembaga pendidikan, kemudian muncul misalnya trigger ya, brave gitu, keberanian kadang-kadang seperti itu, melebihi dari faktor yang memicu seperti itu. Ketika ada misalnya yang
menantang, pasti adrenalinnya, jiwa kemiliterannya muncul. Panas gitu Cepat panas. Nah itulah pentingnya pimpinan ataupun seperti saya komandan gitu untuk bagaimana meredam jiwa-jiwa seperti itu masyarakat anggota kita, jangan sampai ya lebih memunculkan emosi daripada istilahnya berpikir logis lah, logika gitu. Karena ya kembali lagi kita TNI ibu kandungnya adalah rakyat gitu. Seru ya. Jadi kalau mau lebih seru lagi, kayaknya kita masuk di segmen 2 aja ya. Syaratnya untuk masuk segmen 2 itu adalah Bang Imo mesti duduk di kursi panasnya. Iya, boleh. Pak Dandim berdiri di posisi sebelah saya. Apa nih ya? Gue ngapain aja? Lanjut. Oke, mari. Waduh, Bang Imo berkesempatan nih. Berkesempatan duduk di kursi. Waduh. Dul, enak dul rasanya dul. Pak Dandim nggak boleh ngintip pertanyaan yang saya kasih. Iya. Ya, ini tentunya masuk di segmen 2 adalah Jale. Jawab aja kali. Yoi, Pak Dandim harus jawab cepat pokoknya dari iklannya Bang Imo. Oh iya, sebelum masuk ke untuk pertanyaan Jale, Pak Dandim kayaknya familiar dengan solar. Wah, itu kenapa itu? Tahu nggak mungkin solar? Familiar tuh kayak gitu kita. Ya waktu itu sebenarnya jiwa apa ya, jiwa prajurit kemudian jiwa kemanusiaan saya aja yang mungkin lebih muncul gitu ketika waktu itu ada apa namanya, ada kita lihat di hampir di seluruh Indonesia kelangkaan BBM. Oh iya. Banyak masyarakat anti solar, kemudian banyak kegiatan yang sebenarnya macet atau segala macam, dan ketika itu ada di wilayah saya yang melihat kejanggalan itu dan ternyata ada oknum yang menimbun solar. Oh, nimbun. Nah, langsung kita tangkap gitu. Karena kalau dalam hal tangkap tangan kan siapapun boleh gitu. Setelah itu dengan cepat saya telepon Polres segera diamankan oknumnya tersebut. Itu aja sih. Jadi nggak menindak sendiri ya, memang kewenangannya memang di pihak kepolisian ya, proses pidana itu ya. Untuk masuk di Jale ya, jawab aja kali. Di daerah rawan konflik atau rawan bencana? Bencana. Kenapa itu? Ketika saya jadi Dandim di Palu, itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ada gempa, tsunami, likuifaksi yang baru kali itu terjadi di Indonesia. Ada likuifaksinya. Tapi kalau untuk penugasan siap di daerah konflik, siap ya? Oke. Pasti dong, karena saya sudah pernah di Maluku Utara ya. Bukan takut, emang karena kebetulan sama di bencana. Mungkin nanti kalau di konflik, wah udah siap gitu ya. Untuk yang kedua, dicintai masyarakat tapi pekerjaan sangat berisiko, atau dibenci masyarakat tapi karirnya cemerlang. Dicintai masyarakat tuh. Dicintai masyarakat tapi berisiko tinggi. Nggak ada masalah, kan itu emang bagian dari tugas kita, tugas TNI kan gitu. Tapi nyawa taruhannya. Nah kita sudah kontrak nyawa kan, TNI itu sudah kontrak nyawa, sudah tanda tangan tuh. Gitu. Kadang kok zaman sekarang, kadang suka ada yang mementingkan karir. Yang bener nih. Karir itu rezeki dari Tuhan. Wah, hadiah gift. Gift Ya. Dicintai masyarakat tapi karirnya cemerlang juga. Iya, itu. Iya jedak. Yang ketiga, waduh ini agak was-was juga. Ini sama-sama was-was pilihannya nih. Punya banyak senjata di rumah atau banyak istri? Waduh, kok banyak istri? Banyak senjata. Banyak senjata. Itu nggak takut nanti ini bisa error atau gimana? Kan kita sudah dilatih psikologi juga. Tapi emang beda senjata ya. Yang keempat ya, tentara bisa menangis itu ketika melihat masyarakat ataupun orang yang dicintainya itu menderita. Kejadian gempa, tsunami, likuifaksi di Palu itu adalah kejadian yang luar biasa menurut saya. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Bagaimana kita melihat langsung dengan mata kepala banyak mayat bergelimpangan, banyak korban luka ringan, luka berat yang memang pada saat itu
kita tidak bisa berbuat apa-apa karena emang terbatasnya sarana prasarana, kemudian kita juga saking banyaknya korban kita hanya bisa bantu yang bisa kita tangani saja waktu itu. Ya pokoknya intinya kita adalah first aid lah, jadi pertolongan pertama yang bisa kita lakukan waktu itu. Nah, itulah yang saya bilang ya kita sedih. Dan itu benar-benar nggak ada istirahatnya itu ya, udah seperti itu ya. Memang tidak, saya waktu itu hampir seminggu nggak pernah nggak ganti baju tuh, nggak mandi nggak ganti baju tuh bagian video. Angkat mayat-mayat gitu ya. Mayat, bantu orang ini, kemudian bagaimana pokoknya muter terus lah gitu. Bantu masyarakat korban kelaparan apa kan butuh makan, sedangkan semuanya shutdown lah, itu kota mati semuanya, listrik nggak ada, kemudian sinyal putus. Jadi kota Palu pada saat itu seperti itu kondisi. Serem juga ya, jadi ada rasa ini ya. Terjun langsung gitu. Jadi saksi sejarah lah, itu yang tidak bisa dilupakan. Yang terakhir nih, jadi tentara itu bergaji besar atau kecil? Jadi tentara itu bergaji besar atau kecil? Besar kecil itu tergantung bagaimana kita mensyukuri sih sebenarnya. Tapi kalau kita dibandingin dengan yang lain ya tentara atau ya cukup lah gitu. Dan makin kesini kan pemerintah sudah memikirkan ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih tinggi lagi gitu. Oh gitu ya. Pantasnya kalau Bang Imo nih kalau ngeliat Mama Jenderal tuh gede-gede banget gitu kan Bang Udul ya. Tapi di situ memang ada tanggung jawab besar. Ya. Tanggung jawab besar dan tugasnya tuh benar-benar sudah kontrak nyawa. Bang Imo tuh pengen banget ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi dari pagi sampai sore nih untuk liputannya nih. Pak Dandim, ini terima kasih banyak ya untuk waktu. Wah seru. Ini udah nyoba kursi panasnya Pak Dandim gitu kan. Terus sudah mengetahui pengalaman ya selama di entar di kewilayahan gitu ya, apalagi di saat di daerah rawan bencana. Sangat sedih juga saya mendengarnya. Ya pokoknya subscribe Emosi Jurnalis Muda, jangan lupa kasih jempolnya, like, terus komen, dan juga dilempar dulu, di share ya. Biar makin gocer serasa. Makasih Pak Dandi. Waduh, atas waktunya Pak Dandi. Makasih banyak juga.